Kalau kita tujuannya benar, sampai kita pengen dekat sama Rasulullah, tujuannya benar, nyampe kita. Kalau kita tujuannya nggak benar, putus di tengah jalan. Sebab bila niat itu lempeng, orang yang punya niat nggak bakal dikecewakan oleh Allah. Niat itu begitu, nggak bakalan. Kenapa kita orang Islam itu di surga selama-lamanya? Karena niat kita lempeng, pengen Islam selamanya. Karena pengen Islam selamanya, Anda dikasih umur 1000 tahun tetap Islam dipegang, maka surga selamanya, khalidina fiha. Sebab idza sholahatil maqasid lam yakhibil qasid. Bila niat itu lempeng, maka orang yang punya niat enggak bakalan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una amin. Yakunul khairu fil aktsari syaqan fil hali. Ada oleh kebaikan itu pada kebanyakannya, yaitu berat pada waktu sekarang. Hulwan fil ma'ali, yaitu manis pada masa mendatang. Jadi yang namanya kebaikan itu pertama-tamanya pahit, ujungnya manis. Wa masalu fa'ilihi masalul ladzi yas'adu fil aqabatil kaudi. Adapun perumpamaan yang mengerjakan kebaikan, yaitu seperti orang yang naik pada tanjakan yang terjal. La yajidur rohata, tidak mendapatkan ia akan kesenangan, hatta yantahiya ila a'laha, sehingga sampai ia ke puncaknya. Jadi yang namanya kebaikan itu berat di awal, enak di akhir. Gambarannya kayak orang naik gunung yang terjal, yang enggak ada enaknya, tapi kalau sudah sampai ujung enak. Wasyarru yakunu fil aksari khulwan fil hali. Adapun keburukan, yaitu ada oleh keburukan pada kebanyakan, yaitu manis pada masa sekarang. Wasyaqon, dan berat, pahit, fil istiqbali, pada masa mendatang. Wa masalu fa'ilihi, adapun perumpamaan pelaku kejahatan, masalul ladzi yaqa'u min durwati jabalin, yaitu perumpamaan orang yang jatuh dari puncak gunung, au baitin, atau rumah. La yajidul alama, tidak mendapatkan ia akan sakit, hatta yaqwa, sehingga jatuh ia al ardi, ke bumi. Orang yang mengerjakan kebaikan tidak akan tahu nilai manfaatnya kecuali sesudah masuk surga. Orang yang melakukan kejahatan tidak tahu bahayanya kejahatan kecuali nanti udah masuk neraka, baru dia bakal berasa bahwa keburukan itu tidak enak. Pertamanya enak. La yambagi an ta'tadda bi ukhuwati akhin yastati'u an yanfa'aka fala yaf'alu. Tidak seyogianya oleh bahwa kau menghitung dengan persaudaraan seorang saudara yang mampu ia akan bahwa memberi manfaat ia akan kamu, fala yaf'alu, maka ia tidak memperbuat. Jadi enggak perlu kita menganggap teman yang tidak bisa memberi manfaat kepada kita. Sebetulnya dia bisa tapi tidak ada kebaikan. Kalaulah pertemanan itu tidak memberi manfaat kepada temannya, lalu apa gunanya pertemanan? Dia bergaul di majelis tapi tidak bisa membantu majelis, apa gunanya dia bergaul? Itu begitu. Jadi yang namanya pertemanan itu bermanfaat. Bermanfaat. Lihat bagaimana orang-orang yang jahat, begitu preman, temannya ditonjokin orang, nggak mau tahu benar apa salah, dia nonjok aja. Itu namanya teman. Tapi kalau
kemudian dia ngaku teman, tapi temannya ditonjokin diem aja, malah temannya benar malah dia disalahin, masa bodoh. Itu nggak ada gunanya kita berteman dengan kayak begitu. Idza aradta an tastafiya insanan li nafsika falabasa an tamtahinahu bima la yasikhul istifa'u bidunihi. Apabila menginginkan oleh kamu akan bahwa memilih oleh kamu akan seseorang untuk dirimu, maka tidak mengapa bahwa menguji oleh kamu akan dia dengan sesuatu yang tidak sah oleh pilihan bidunihi, tanpa dia. Artinya kalau kita mau menjadikan orang itu teman kita, pembantu kita, diuji dulu dengan perkara berat. Bagaimana dia? Kalau dia kerjakan berarti dia sah jadi teman kita. Biasa normal kalau kita jadi tentara itu masuk rindam dulu, yang berat-berat suruh tiarap, suruh apa, disuruh begitu nurut, ke depannya enak. Itu begitu. Kalau ada teman maunya yang enak-enak, yang enggak enak dia enggak mau, itu dia bukan teman namanya. Yang kayak begitu disebutnya gigit mau, digigit enggak mau. La tashab illa man tastatimul qiyama bihuquqihi. Jangan bergaul oleh kamu kecuali dengan orang yang kamu mampu akan menjalankan dengan hak-haknya. Wala yuhwijuka li talabi huquqika, dan tidak membutuhkan ia akan kau untuk menuntut hak-hak dirimu, likamani qiyamihi biha, karena sempurna menjalankannya dia dengan hak-haknya. Artinya kita jangan berteman kecuali kalau memilih teman orang yang kita mampu bakal menjalankan kewajiban kita kepada dia, yang dia tidak perlu kita bilangin ngerti, namanya teman. Kalau mau berteman sama orang yang nggak perlu kita bilangin, nggak kayak beduk. Kalau beduk ditabu dulu baru bunyi, itu namanya bukan teman. Milihlah teman yang orang itu nggak perlu lagi kita meminta hak kita, nggak diomongin dia ngerti, itulah teman. Karena pertemanan orang yang pengennya disuruh itu nggak bakalan lama bertemannya, yang kayak begitu namanya disebut teman manfaat. Begitu. Ada teman itu macam-macam pangkatnya. Ada yang pangkatnya nasi yang kita butuh setiap hari, ada yang pangkatnya obat yang kadang-kadang butuh, ada yang pangkatnya ular berbisa yang kita tidak butuh sama sekali. Man awwala fi isqati huquqi ikhwanihi ala qabulil udri kana aqalla ma yalqahum bihil ghisyu wal makr. Barang siapa bertelekan, berpegangan ia pada menggugurkan hak saudaranya atas menerima udzur, maka ada ia yaitu sekurang-kurangnya apa yang menjumpai ia akan temannya dengannya oleh yaitu al-ghisyu, menipu, wal makruh, dan menipu. Jadi orang yang berpegangan di dalam menggugurkan hak orang lain di dalam pertemanan selalu pengennya dimaafin mulu. Yang kayak begini kerjaannya adalah orang munafik. Orang munafik itu selalu pengennya dimaafin mulu, tapi tidak bisa untuk memaafkan. Orang yang baik berusaha untuk menjalankan hak orang lain. Bila terjadi kekurangan, maka dia meminta maaf pada kekurangan yang dia lakukan di dalam menjalankan hak-hak pertemanan. Akrim ikhwanaka ikraman tastati'ud dawama alaih. Muliakan olehmu akan teman-temanmu dengan memuliakan yang kamu mampu akan terus-menerus atasnya. Kalau kita menghormati orang, berikan penghormatan itu yang kita bisa aja. Jangan maksain diri. Ada tamu ke rumah kita sampai ngutang-ngutang, nggak usah.
ujungnya jadi susah diri. Wa illa, kalau tidak, kana ma'alul amri ilal wahsyati wal qati'ati, niscaya ada oleh ujung urusannya kepada keresahan dan putus pertemanan. Jadi kalau kita menghormati orang, upayakan penghormatan itu sebisa kita. Jangan maksain diri. Kalau kita maksain diri, membebanin diri di luar kemampuan kita, ujungnya putus pertemanannya. At-ta'wilu ala dzarbaini. Adapun takwil, yaitu terbagi atas dua macam. Di dalam cara kita memproses sesuatu yang tidak mengerti, bagaimana cara mengalihkannya, mentafsirinya, ada dua macam. Ahaduhuma yadullu alal kamal. Adapun pertamanya yaitu menunjukkan ia atas kesempurnaan. Wa huwa ma yu'awwalu liyasila ilal afham, yaitu yang pertama sesuatu yang ditakwili agar supaya sampai ia kepada pemahaman. Wa hadzal nau'u katsirun fil kitabi was sunnah. Adapun ini macam yaitu banyak di dalam Al-Qur'an dan hadis. Seperti mana contoh? Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an, ketika Nabi mengatakan man akala lahmal jazur fa alaihil wudu, siapa yang makan daging unta maka kudu wudu. Kata Imam Syafi'i, ini maksudnya bukan makan daging unta membatalkan wudu, tapi ada tafsirnya. Masalahnya Nabi menutupi rasa malu waktu makan bareng-bareng dengan para sahabat. Ada sahabat yang kentut, mana baunya Masya Allah lagi. Ditanya, siapa yang kentut? Kagak ada yang ngaku. Ternyata kentut enggak ngaku tuh bukan baru, dari dulu. Orang kentut enggak ngaku tuh dari dulu enggak ngaku. Tapi nyata ada yang kentut. Maka kemudian kata Abu Hurairah, lu boleh pada kagak ngaku, tapi kan nanti mau sholat isya. Kalau orang sholat kudu wudu. Nah yang mau wudu berarti yang kentut. Dia merah tuh, waduh ketahuan gua. Maka Nabi sampaikan, kata Nabi, siapa yang makan daging unta wudu dulu. Maka kata sahabat, kau juga makan daging unta? Maka saya mau wudu juga, kata Nabi. Maka semuanya pada wudu sampai selamat. Yang kentut nggak ketahuan sampai detik ini. Siapa yang kentut itu ngentutin Rasulullah nggak ada yang tahu kecuali Nabi saja. Itu begitu. Namanya tafsir. Takwil itu harus sesuai. Seperti Ar-Rahmanu al-Arsistawa, Allah itu bersemayam di aras. Bersemayam itu bagaimana? Bersemayam itu bahasa Indonesianya menduduki. Belanda menduduki Indonesia. Itu bukan maknanya pantatnya Belanda gede sesabang sampai Merauke, bukan. Menduduki itu menguasai. Tafsir itu begitu. Namanya tafsir kamal, tafsir benar, bukan semau-maunya. Begitu. Wasani ma yu'awwalu liyasiha kaunu haqqan aw ghairu batil. Yang kedua yaitu sesuatu yang ditafsir, yang ditakwili agar supaya sah keadaannya itu benar atau tidak batil. Wa hadza yadullu ala naqsi. Adapun ini yaitu menunjukkan atas kurang. Fa kullu syai'in yuhtaju fi sukhbati la ta'wili 'ala al-wajhi tsani la yakmulul iqtida'u bih. Tiap-tiap guru yang dibutuhkan pada berteman dengan guru kepada tafsir atas cara yang kedua yaitu tidak sempurna mengikuti dengannya. Li'anna ta'wila la yuhassilu kamalan, karena tafsir itu tidak menghasilkan akan kesempurnaan. Wa inna ma yadfa'u naqsan, hanya saja mencegah oleh tafsir akan kekurangan. Ada kiai dua. Ada kiai setiap tindakannya kudu ditafsiri. Ini tidak boleh kita ikuti. Enggak bagus kita ikut dia. Tindakannya selalu harus dibela. Lalu seperti kita masuk bar. Ini ini kiai mau dakwah. Ini kita jangan ikut dia. Belum tentu kita kuat. Kalau dia di bar kuat, bisa nginsapin orang. Kalau kita bisa nyebur. Yang kayak begitu jangan kita ikuti. Karena tafsir itu tidak bisa menyempurnakan, hanya menolak kekurangan.
Jadi tafsir tuh begitu. Jadi kata Imam Haddad, kalau ada seorang syekh di dalam tarekat yang setiap perbuatannya itu nampaknya zahirnya menyalahi syarak tapi hakikatnya tidak, yang kayak begini nih kita tidak sempurna bila kita ngikut dia, nggak usah, karena beda kelas. Yang kayak begini beda kelas, begitu, beda kelas. Ada kiai nggak sholat dohor, dibilang kok kiai tidur mulu nggak sholat ini, dia mau sholatnya di Mekah. Keluar tuh kiai di Mekah, itu namanya kita memberi tafsiran supaya kita jangan sampai salah. Yang kayak begini nggak bisa diikuti, nggak sempurna ngikut kayak begitu, nggak benar yang kayak begitu. Apalagi kalau kemudian ngomongnya kiai udah sholat jam 1, udah gua di Mekah jam 1, tuh di Mekah baru jam 10, belum dohor. Ente bohong, jam 1 tuh baru jam 10 di Mekah. Begitu, ini bohong udah kelihatan, nggak bisa. Man afrata fi khubbi syahwatin min syahawatid dunyal mubahati waqa'a la mahalata fi mujibin nari awil 'ad. Barang siapa kelewatan ia, berlebihan ia pada mencintai syahwat daripada syahwat-syahwat dunia yang mubah, maka terjatuh ia tidak pada yang menyebabkan masuk neraka atau celaan. Artinya, kalaulah ada orang sangat banget demen sama sesuatu, kalau demen sama apa aja daripada barang dunia yang boleh, apa aja, mencatur, mancing, apa aja yang boleh-boleh, luar biasa ngefannya, ini pasti ujungnya kalau dia nggak dosa dicela orang. Kalau enggak dosa dicela orang. Jadi kalau yang namanya syahwat dunia biasa-biasa aja, jangan terlalu berlebihan. Itu begitu. Takhasamal ajzu wal hirmanu ayyuhuma adharru ala sahibihi. Takhasamal ajzu, saling berebut oleh lemah dan kehampaan daripada manfaat. Jadi antara lemah mengerjakan yang baik ama tidak mengerjakan. Umpama sholat duha, kita lemah mengerjakan duha atau tidak mengerjakan. Antara lemah dan tidak mengerjakan itu saling berebut apa? Ayyuhuma adharru ala sahibi, mana daripada lemah dan hirman yaitu lebih berbahaya atas pelakunya. Wa tarafa'a ilal aqli, dan saling melapor antara lemah dan hirman kepada akal. Faqadha bainahuma, maka memutuskan oleh akal antara ajaz dan hirman. Anal ajaza aslun, bahwa lemah itu adalah pangkal, wal hirmanu far'uhu, sedangkan kehampaan yaitu cabangnya. Jadi antara hirman dan ajaz itu lebih berbahaya ajaz. Lemah berbuat baik amat tidak berbuat baik, dari lemah ini menuju tidak. Begitu. Barang siapa yang terkena musibah dengan lemah mengerjakan perkara yang bagus, maka sampaikan kepadanya Anda enggak bakalan dapat nilai kemanfaatan yang tinggi. Begitu. Ma min tawiyatin illa wa fiha khafiyatun, tidak ada daripada niat-niat di balik hati, illa wa fiha khafiyatun, melainkan ada di dalam tawiyah niat-niat hati, khafiyatun yaitu perkara yang tersembunyi. Setiap di balik niat ada motivasi yang tersembunyi. Kita harus cek niat kita ini lempeng atau tidak, karena bisa saja daripada niat ini ada motivasi lain yang menyebabkan kita bukannya makin dekat dengan Allah, malah kita makin jauh dengan Allah. Idza saluhatil maqasid lam yakhibil qasid, apabila lurus oleh tujuan niscaya tidak hampa oleh orang yang memiliki tujuan.
Kalau kita tujuannya benar, sampai kita pengen dekat sama Rasulullah, tujuannya benar, nyampe kita. Kalau kita tujuannya nggak benar, putus di tengah jalan. Sebab bila niat itu lempeng, orang yang punya niat nggak bakal dikecewakan oleh Allah. Niat itu begitu, nggak bakalan. Kenapa kita orang Islam itu di surga selama-lamanya? Karena niat kita lempeng, pengen Islam selamanya. Karena pengen Islam selamanya, Anda dikasih umur 1000 tahun tetap Islam dipegang, maka surga selamanya, khalidina fiha. Sebab idza sholahatil maqasid lam yakhibil qasid. Bila niat itu lempeng, maka orang yang punya niat enggak bakalan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyaitanu ala idlalil alim akhrasu minhu ala idlalil jahil. Adapun setan atas menyesatkan ulama itu lebih kepengen ketimbang daripada setan atas menyesatkan orang bodoh. Setan tuh ngeganggu kiai sama ngeganggu orang bodoh lebih parah ngeganggu kiai. Kenapa? Li'annal alima idza dhalla yadillu bidhalalihi ghairu. Karena bahwa orang alim, yaitu apabila tersesat orang alim, maka menjadi sesat dengan kesesatan orang alim oleh orang lain. Wal jahilu laisa kadzalika, dan orang yang bodoh tidaklah sedemikian itu. Makanya disebut, jadi kiai itu kalau diganggu oleh setan, jadi setan yang ngeganggu kiai bukan setan sembarangan, setan jenderal lagi begitu, enggak kopral, enggak. Dan setan enggak ganggu kayak kita di masjid. Jangan dianggap di masjid ada setan, di pasar ada setan, enggak. Yang di pasar itu enggak ada setan. Setan itu adanya di masjid. Karena kalau yang di pasar enggak diganggu aja udah dia bohong, begitu. Ngapain kudu diganggu? Yang di masjid ini nih, biar meleng ini nih, ini yang kudu diganggu. Kiai sama orang bodoh, lebih setan tuh berupaya ngeganggu kiai. Pejabat sama rakyat, setan tuh yang ngeganggu pejabat lebih gede lagi pangkatnya dibanding setan mengganggu rakyat. Karena kalau pejabat sudah menceng, ke bawahnya bakal menceng. Itu begitu. Kiai udah menceng, ke bawahnya menceng. Ada kiai mabok-mabokan, nggak apa-apa kalau dikit, nggak apa-apa katanya kalau dikit. Nah, ini anak buahnya bakal nyontoh, anak buahnya bakal nyontoh. Tapi kalau orang bodoh kan gak ada yang nyontoh, dirinya doang. Kalau kiai bakal dicontoh orang kejahatannya. Dan itu makanya setan lebih dahsyat dalam mengganggu kiai dibanding mengganggu orang bodoh, begitu. Man aslaha niyatahu balagha umniyatah. Barang siapa memperbaiki ia akan niatnya, maka sampai ia akan cita-citanya. Siapa orang niatnya dilempengin, enggak ada ria, enggak ada yang merusak niat, maka apa yang dituju pasti berhasil. Begitu. Yas'ubu suluku sabilin najati ala man ghalaba ala qalbihi hubbul mal wal jah. Yas'ubu, berat, sulit oleh menempuh jalan keselamatan atas orang yang banyak di atas hatinya oleh mencintai harta dan kepangkatan. Orang yang pengen sampai kepada Allah amat sangat sulit untuk sampai bila dalam hatinya amat sangat mencintai dunia dan mencintai kepangkatan dan jabatan. Wallahu a'lam.